Selamat pagi, Bapak, Ibu. Perkenalkan, saya Rafael Nobel Hutapea. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya, yaitu Research Tracker, Integrated Agreement Research Management System, sebuah solusi sistem informasi untuk manajemen riset akademik yang tidak hanya mencatat data, tapi juga memberikan insight visual. Saya dari program studi informatika dengan mata kuliah pemrograman berbasis objek. Nama saya sekali lagi Rafael Nobel Hutapea dari Proinformatika dengan NIM 11S24040. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang dan identifikasi masalah. Jadi, isu fragmentasi data. Data penelitian saat ini tersebar di berbagai spreadsheet, manual, dan email. Sulit melakukan pencarian cepat berdasarkan topik atau penelitinya. Keterbatasan monitoring ataupun visibility. Tidak adanya visualisasi real time untuk memantau penyerapan dana hibah. Pimpinan institusi sulit melihat tren produktivitas penelitian per tahun. Nah, kita lanjut ke integritas dan keamanan data, yaitu risiko duplikasi data dan ketidak konsisten format. Kurangnya validasi data seperti tipe file gambar dan format mata uangnya. Kita ini berangkat dari masalah nyata yang dasar riset kampus itu sering tercecer. Kita punya data tapi sulit melihat tren dana hibah atau distribusi topik riset secara cepat karena datanya tidak terpusat. Lanjutnya itu ke solusi dan arsitektur sistem atau clean arsitektur. Jadi penting untuk nilai struktur yang sesuai dengan modul praktikum, yaitu untuk menjawab itu saya membangun aplikasi ini dengan Spring Boot menggunakan konsep controller yang mengatur alur, service untuk logika bisnis dan repositori untuk akses database. Ini membuat kode saya rapi, mudah dibaca dan memenuhi standar industri. Konsep utamanya itu aplikasi yang dibangun menggunakan pola model View Controller atau MVC untuk memastikan separation of concerns layer aplikasi. Controller layer atau Common Available Trigger Controller menangani HTTP request dan mengatur alur navigasi, out controller serta dashboard controller. Lalu ada service layer yang menjadi pusat logika bisnis, validasi input, dan transaksi datanya. Lalu ada repository layer yang menjadi abstraksi akses ke database PostgreSQL menggunakan Spring Data GPA. Dengan entity layer, representasi tabel database menjadi objek Java Research User. Kita lanjut ke spesifikasi data dan entitas database design. Jadi entitas atribut dan relasi. Pada perancangan basis data, sistem ini berpusat pada entitas utama bernama research yang telah didesain memenuhi standar proyek akhir dengan memiliki lebih dari 8 atribut. Untuk menjaga integritas dan keamanan data sistem itu sendiri, saya menerapkan atribut wajib seperti ID bertipe UUID sebagai primary key yang unik secara global, serta user ID sebagai foreign key yang menghubungkan data penelitian dengan pemiliknya. Selain itu, terdapat fitur audit trail otomatis melalui atribut created at and update at yang diperbaharui secara sistematis menggunakan anotasi pre-basis dan pre-update. Dari sisi bisnis, entitas ini menyimpan informasi krusial seperti fund amount untuk nominal dana, release year untuk tahun rilis, dan research time untuk tema penelitian, serta atribut cover vname yang berfungsi menyimpan referensi file fisik gambar. Struktur ini didukung oleh relasi one-to-many antara entitas user dan research, yang memungkinkan satu dosen untuk mengelola banyak judul penelitian sekaligus dalam satu akun. Implementasi CRUD dan logika bisnis. Yang pertama itu ada create tambah data. Sistem menerapkan validasi input yang ketat di sisi server untuk menjamin kelengkapan data sebelum diproses. Selain input teks, fitur ini terintegrasi penuh dengan storage service untuk menangani unggahan file gambar atau multi-part file. Setiap gambar yang diunggah akan diproses dan disimpan ke directory server, sementara referensi nama filenya disimpan secara aman di database. Read atau tampilan data, penyajian data dirancang fleksibel melalui dua mode tampilan, yaitu list view untuk ringkasan dan detail view untuk informasi mendalam. Untuk kemudahan akses, sistem ini dilengkapi fitur
pencarian dan penyaringan atau filtering dinamis yang dibangun menggunakan Java Stream API. Teknologi ini memungkinkan pengguna mencari judul, peneliti, dan atau tema tertentu dengan performa tinggi tanpa membebani database berlebih. Lalu ada fitur update, ubah data, yang menjadi yang memiliki logika smart update di lapisan service untuk menangani perubahan data gambar secara cerdas. Lalu ada delete, hapus data, operasi penghapusan dirancang untuk menyeluruh dan untuk menjaga kebersihan penyimpanan server. Lalu ada kita ke deep dive atau visualisasi data, dashboard analytics, ada backend logic, menggunakan Java Stream API dan collectors untuk agregasi data mentah, collectors grouping by mengelompokkan data berdasarkan tahun dan tema, collectors summing double yaitu menghitung total dana hibah secara otomatis. Lalu ada front end visualization yang mengintegrasi library chart.js, lalu bar chartnya itu menampilkan tren total dalam penelitian per tahun, pie chart menampilkan presentasi distribusi tema penelitian. Lalu ada quality assurance and deployment dari eh, untuk quality assurance itu ada automated testing yang menggunakan Unit 5 dan Mockito. Yang cakupan tesnya itu unit test pada service layer, logika bisnis, dan control layer pada alur HTTP. Lalu untuk deployment itu ada di CI/CD pipeline .github.workloads, lalu c.ml, otomatisasi proses build dan tes setiap kali ada push ke GitHub. Pengecekan kode coverage menggunakan plugin JKuko. Lalu ada aplikasi berstatus production ready yang dapat diakses melalui public dan melalui URL. Kesimpulan dan rencana pengembangan. Future work atau pengembangan selanjutnya itu menambahkan fitur ekspor laporan ke PDF atau Excel, implementasi role-based access control atau admin versus user biasa, pencapaian proyek berhasil mengimplementasikan 100% rubrik penilaian utama, struktur CR, UD gambar card, menerapkan praktik clean code dan automated testing. Thank you. Di sini saya akan lanjut ke eh, pengaplikasiannya. Oke, jadi di sini kita npm Frankfurt enter. Untuk linknya kita bisa lihat di readme MD. Di sini ada ini untuk membuka web. Dan ketika dia sudah ready seperti ini, kita klik untuk pencet kontrol lalu arahkan kursor ke sini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ini adalah aplikasi research management system saya. Inilah aplikasi research management system saya. Nah, di sini kita bisa login dulu dengan ini akun ini atau kita daftar dulu. Kita mulai dari daftar. Ada Rafael Hutapea. Kita pakai ini aja buat gampang. Nah, ketika daftar di sini, ketika dia daftar kita harus menambahkan sebuah data penelitinya atau kita bisa login dulu. Kita masuk dengan kode admin itu emailnya itu admin dan ac.id, lalu di sini kita pencet admin 123 baru kita login. Nah, kita bisa lihat di sini ada pie chart dan card datanya di sini dana per tahun. Lalu kita bisa cari researcher di sini data semisal Indra. Dia bakal menampilkan eh, studi atau penelitian dari eh, yang bernama Indra. Lalu kita bisa add data di sini. Kita pencet research counternya itu sabar. Kita bisa cari di sini. eh Bentar.
kita nah, dari dokter Peter ini kita bisa mencari jurnal. Dari dulu jurnalnya ini. Nah, inilah judulnya. Di sini kita bisa copy, baru kita paste di sini, baru ini medical, baru temnya itu medik. Yearnya itu tadi kita tidak tahunnya di sini, tahun 2020, 2020. Kita bisa tengok research description-nya itu di ini, muscle bladder. Nah, kita isi, kita lihat impact-nya itu ngapain aja, outcome itu mana. Lalu kita pilih nama penelitinya itu Peter Black, MD, CM, PhD, Fax, VIN, PhD, dengan namanya itu ini, enggak, untuk namanya itu ini, Profesor Peter Black, gmail.com, institution name itu Harvard Medical School. Hmm. Baru kita pilih currency, euro, USD. Jadi total baliknya itu ke juta internal. Kita bisa update fotonya dulu. Saya cari dulu fotonya. Kita bisa upload gambar istilahnya. Kita copy save image dulu. Lalu kita upload di sini, choose file. Oke, kita save. Nah, data sudah ditambahkan. Kita cari dulu di sini Peter. Pokoknya tadi tidak ter-add, kita ulang dulu add datanya lagi. Kita bikin hasil statusnya itu ini aja. Sabar ya, maaf. Oke, medical. Research time itu medical juga. 2020. Terus file ini.
Save. Oke, kita lihat dulu di researchers. Nah, dia bakal menampilkan ini siapa yang datang kita tambahkan tadi. Baru kita cari di sini. Kita. Nah, dia akan menampilkan a consensus molecular classification of muscular acid bladder cancer sesuai dengan yang kita tambahkan tadi. Lalu kita bisa di sini menjilat datanya. Kita edit data dulu. Saya ubah jadi tanggal 1, baru save. Kita isi ulang. Medical, medical ini tuh eh, yang mau kita ubah itu untuk tahunnya tadi. Nah, ini penelitiannya itu ini. Name Harvard. Oke, ini kita ganti tanggal. Ini kita ubah menjadi 1 miliar. Oke, terus file. Kita terus yang ini kita save. Nah, dia bakal nampilin ini sesuai dengan yang kita edit tadi. Dia itu menjadi 100 miliar. Kita bisa hapus yang akan munculkan notifikasi di sini. Nanti dia bakal terhapus. Nah, dia tidak lagi data research. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.